buat kawan Kevin udah siap? Siap, Oke, kayaknya. silahkan. Oke, terima kasih kawan Wisam. Ya, sesi tutorial saya ambil alih, bubar nggak bubar bubar. Oke, ya, selamat datang kawan-kawan semua di tutorial AK4262 optimisasi dalam matematika keuangan. Seperti biasa sistem tutorialnya kalau dengan saya ya tinggal nanya aja soalnya atau mau request ada materi yang mau dibahas juga boleh. Atau mau langsung request soal juga boleh. Wait, first izin share screen dulu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, ada sanggahan, itu langsung potong aja, boleh open mic terus ngomong atau boleh pakai kolom komentar di chat. Itu juga mangga. Sebentar ya. Kok bingung gue mau share screen. Oke, silahkan. Ya. Ada pertanyaan atau materi yang mau dibahas apa enggak? Ya disclaimer juga, gue juga masih belajar ini ya. Nggak terlalu jago juga kalau optimisasi, jadi kita belajar bareng lah ya. Oke, mangga. Review CAPM, Pak. Versi PMK-nya atau versi OMK-nya nih? Beda soalnya. OMK, iyalah tutorialnya OMK. CAPM ya. Sebenarnya yang penting tuh kalau CAPM, CAPM itu kan sebenarnya eh, kita punya kurva namanya efficient frontier dulu ya. Ini materi sebelum CAPM-nya wajib harus tahu nih. Apa yang disebut dengan kurva efficient frontier. Jadi kurva ini itu eh, dia memplot return dari portofolio itu disembunyinya ya terhadap volatilitas dari portofolio. Ya, kita pakainya standar deviasi. Ya, sebenarnya di OMK tuh ada dua kurvanya ya. Ada yang mu P terhadap sigma P, ada yang mu P terhadap sigma P kuadrat. Cuma untuk menyesuaikan ya, gue pakainya efficient frontier yang biasa dipakai di teman-teman kita di keuangan. Jadi dia memplot untuk berbagai macam bobot. Ya, jadi sebenarnya dia ini kurva parametrik ya, efficient frontier itu untuk berbagai macam bobot. Di OMK itu bahasannya bobotnya itu X ya, X itu juga ini fungsi dari parameter lagi, biasanya itu di OMK itu H0 vektor ditambah H1 vektor dikali T. Nah, T-nya itu yang benar-benar parameter ya. T-nya ini di real. Ya, dia memetakan return dari portofolio terhadap volatilitas dari portofolio untuk berbagai macam bobot. Oke. Nah, ini dia biasanya bentuknya nanti hiperbola. Kayak gini misalkan. Ya. Nah, biasanya untuk kalau kita memplot efficient frontier ya, ini mungkin gua kasih background buat background finance dulu lah ya. Kalau langsung OMK-nya tuh kadang bingung. Itu biasanya kita pengen cari yang di sini. Yang di sini itu artinya volatility-nya paling kecil. Ya, di sini ini masalah optimisasi dengan volatility yang paling kecil. Nah, di efficient frontier juga kita bisa menurunkan persamaan gradien dari kurva efficient frontier di titik sigma M, M biasanya. Ya, M-nya ini bebas bisa market, bisa atau memang kita ingin pilih terhadap ada kendala lagi gitu ya. Biasanya ada kendala return-nya pengen berapa atau nggak ada kendala volatilitasnya pengen berapa. Ya, di sini ini kita bisa turunkan juga persamaan gradiennya. Ya.
Nah, jujur, gua nggak apa persamaan efficient frontier ya. Mohon maaf. Tapi dia bentuknya hiperbola. Terus, apalagi yang penting ya? Yang penting itu, nah, oke, ini efficient frontier. Ya, biasanya kan bentuknya itu adalah, dia dalam parametrik juga. Mu-nya itu, sorry. Mu-nya itu biasanya ini dalam parameter itu alpha 0 ditambah alpha 1T, terus volatility-nya itu beta 0 tambah beta 1T tambah beta 2T kuadrat. Ya. Nah, ini itu diturunkan dari masalah optimisasi sebenarnya. Masalah optimisasi yang membangun kurva efficient frontier ini. Ya, ini teorinya panjang, kalau dibahas kayaknya bakal lama banget. Jadi ya shortcutnya bukan shortcut ya. Hasilnya itu adalah beta 1 itu 0, beta 2 itu alpha 1. Oke. Nah, nanti bisa diturunkan itu persamaan kurva efficient frontier-nya itu sebentar ya. Kayaknya kalau sambil nyontek dikit nggak apa-apa lah ya, mohon maaf. Soalnya nggak pernah hafal juga gue. Ya, ini diturunin nanti itu kita punya mu P adalah mu P itu alpha 0 ditambah alpha 1 dikali sigma kuadrat P min beta 0 kalau nggak salah. Bener nggak? Kalau ada yang salah langsung tolong potong ya. Gue juga nggak terlalu jago soalnya motor ini. Ini ada akarnya nih. Nah, ini ada akarnya. Ya, nanti dari sini ini bisa diturunin persamaan gradien garis singgunya ya. Garis singgungnya kan berarti gradiennya nanti di turunannya terhadap ini ya. Ini nanti dapat gradiennya apa. Terus garis singgungnya juga dapat nanti tinggal berarti sigma. Sorry, cosigma. Ya, tinggal bikin garis singgung antar dua titik kan ya udah belajar kan ya di kelas 8. Ya tinggal mu P dikurangi mu katakanlah titik di titik ini ya sigma M, mu M berarti kan mu P kurang mu M sama dengan gradien dari ini ya ini ke sini dikali sigma P dikurangi sigma M. Oke. Nah, nanti si persamaan ini si persamaan garis singgung kurva itu bentuknya ini nanti kan karena dia garis singgung berarti kan persamaannya linear ya. Nah, persamaan linear ini yang sebenarnya punya bentuk mirip dengan yang apa yang tingkat 4 udah pelajari di PMK. Bentuk dari CAPM itu kan kalau di PMK itu kan sebenarnya cuma linear ya. Return yang diharapkan. Wait, bener ya? Sorry, agak lupa juga. Kalau yang di ini kan kalau yang di PMK tuh dia bentuknya regresi linear ya, beta. Wis. CAPM tuh jadi ya model ini volatility ya, volatility dari aset adalah volatility dari market ditambah ditambah eh, risiko wis return dari aset dikurangi risk free. Nah, risk free biasanya kita pakai R ya, R di sini RM dikali beta. Nah, koefisien beta ini yang orang-orang finance pakai untuk mengukur seberapa berisiko, seberapa bagus return dari portofolio aset. Gitu.
Ini nggak ya, CAPM yang dibahas di OMK gini nggak? Gue nggak datang kelasnya, mohon maaf. Jadi nggak tahu. Benar-benar. Nah, biasanya juga masalah di capital aset di portofolio itu juga kita menambahkan aset-aset yang tidak memiliki, bukan tidak memiliki, ya, hampir tidak memiliki risiko. Ya, contohnya obligasi. Nah, itu kan biasanya nanti di masalah optimisasi yang ini nih, berarti kita kan kita ingin memaksimumkan return dengan meminimumkan volatility ya konsepnya. Memaksimumkan imbal hasil dengan meminimumkan variansi. Berarti masalah optimisasinya kan bisa kita buat minimum dari negative return. Biasanya negative return itu dalam notasi matriks ya, kita tulis mu transpose X gitu ya. Mu-nya di sini vektor imbal hasil, X-nya itu bobot portofolionya, terus ditambah meminimumkan variansi. Nah, variansi itu bisa kita tulis X transpose CX. C di sini matriks variansi kovariansi. Nah, ada juga masalah optimisasi yang ngasih di sini setengah gitu. Nah, ngasih setengah itu sebenarnya cuma buat kemudahan nurunin aja sih. Kalau nggak salah yang di OMK dipakainya ada setengahnya deh. Nah, ini masalah optimisasi portofolio yang paling sederhana. Oh, ini sorry, ada kendalanya ya, jangan lupa. Dengan kendala si bobotnya itu harus satu jumlahnya ya, si X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn. Biasanya kalau di OMK itu ditulisnya E transpose. E-nya ini vektor 1 ya. E transpose X-nya 1. Ini kendalanya dengan kendala ini. Nah, tadi mau ngomong apa ya? Banyak. Nah, biasanya kalau nambahin obligasi itu nanti dia bentuknya ada matriks terpartisi gitu buat ngitung mu-nya sama ngitung matriks variansi kovariansinya. Jadi panjang bahasan CAPM. Itu nggak yang dibahas bener nggak? Atau beda lagi? Kurang yakin juga sih. Mangga aja. Aku pengen tanya, bukan tanya sih, lebih ke bisa jelasin nggak? Kan kalau di bab CAPM tuh, kalau nggak salah ya, ada kayak apa sih namanya tuh? Security market line sih bukan? Aku lupa. Pokoknya ada dua Security. garis, pokoknya mah. Ada Mhm. dua garis. Itu satu tuh kan kalau CAPM tuh nambah satu yang bebas risiko kan ya kalau nggak salah. Aku tuh lupa. Ya, Terus ditambah benar. ada nanti tuh garis apa sih aku lupa. Pokoknya security market line kalau nggak salah. Terus nanti ada satu lagi tuh bentar dicek dulu lah pokoknya ini bikin garis lah pokoknya nanti aku kasih tahu. Bisa dijelasin aku nggak paham gitu maksudnya beda apa ya kayak konsepnya apa gitu soalnya nggak paham gitu kenapa harus pakai garis kenapa ini ada bedanya dua garis gitu gimana pokoknya di bacaan si bapaknya ada kan kalau mirip. Oke, sebentar ya. Coba tak baca dulu. Eh, minimum ini dengan kendala ini, kondisi keoptimalan perhatikan untuk saat ini diperoleh. Oh iya namanya capital market line sorry. Capital market line. Oh iya ya. Oh oke. Iya ya. Capital market line itu gini gini ya. Kan biasanya kalau kita punya portofolio yang berisiko semua nih, saham biasanya. Portofolio yang berisiko semua kan ya dia punya yang kalau ngambil di sini ya rataannya mu, imbal hasilnya mu, terus si matriks kovariansinya ya C gitu ya. Nah, ini kan dia punya volatilitas sendiri tiap asetnya gitu, saham katakan. Nah, si security market line atau si capital market line itu dia nambahin bisa satu atau lebih aset yang dikatakan hampir bebas risiko. Ya, deposito di bank, obligasi, SBN.
Makanya nanti si yang barunya itu vektor sama matriks kovariansi yang baru itu nanti kalau yang ditambah ya, yang ditambah sorry, yang ditambah itu nanti dia ini katakanlah mu aksen gitu ya, mu aksennya itu nanti ini mu yang asli terus sama ya rata return dari yang aset yang bebas resiko itu. Ya ini nanti jadi vektor partisi gitu. Mu ya katakanlah mu sama apa ya, notasi doang sih. Mu 0 gitu katakan. Terus si matriks variansi kovariansinya yang baru itu nanti jadi C gini ya. Di bagian atas matriks partisinya ini di sini C. C yang awal ya. Ini berarti matriks kovariansi dengan ya aset yang berisiko tadi. Terus nanti di sini karena dia bebas risiko, berarti ini nanti sih variansi aset bebas risikonya gitu ya. Apalah gitu sigma 0. Nah, karena dia bebas risiko, berarti kan dia tidak akan bergantung pada aset-aset lain yang tadinya yang sebelumnya yang ada di matriks C ini. Makanya di sini ini matriks 0, ini juga matriks 0 gitu. Nah, nanti kalau masalah optimisasinya mah sama sebenarnya. Sama dengan masalah yang klasik nanti. Jadi yang kalau misalkan yang klasik dia punya efisien frontiernya gini gitu ya katakan ya. Nah, terus kalau yang masalah yang satu lagi yang ditambah dengan aset aset tidak berisiko dia juga punya lagi gitu, punya sendiri lagi. Nah, bisa diperhatiin kalau misalkan ini kan sebenarnya dengan kita menambah aset, sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya diversifikasi. Ya, diversifikasi aset itu berarti kita menurunkan variansi, menurunkan ukuran risiko dari sebuah portofolio. Nah, makanya biasanya si bentuk efisien frontiernya itu yang warna hijau nih yang udah didiversifikasi itu lebih gendut ke depan, lebih gendut ke sini gitu. Biasanya. Oke. Lalu yang disebut security market line itu sebenarnya garis singgung juga gitu, cuma sebutannya beda aja. Biasanya kalau di sini ini garis singgungnya gini gitu ya. Nah, nanti security market line ya misalkan di tingkat return yang sama ya. Di tingkat return yang sama dia punya garis singgungnya gini. Nah, biasanya ini kedua garis ini ya sebentar ganti warna deh biar lebih bagus. Nah, garis ini dengan garis ini itu di superimposisikan, ditempel di satu kurva biasanya. Seingatku gitu sih, tahu. Kalau masalah optimisasinya mah sama sebenarnya dengan ini. Cuma lebih nguli aja karena nambah variabel gitu. Gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Nggak tahu apa ini. Nggak tahu Kak ini belajar apa ya. Saya juga jujur nggak tahu ini belajar apa. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kak ada contoh nyelesain masalah optimisasinya nggak? Hmm, dari masalah ini yang CAPM. Kayaknya jujur nggak tahu udah nggak ada sih kayaknya. Saya bisa, boleh deh sebentar ya ngambil satu. Tapi kayaknya bukan CAPM. Soalnya kalau yang CAPM sebenarnya juga ada sih di catatan bapaknya. Cuma bingung juga sih ya baca catatan bapaknya. Coba ya, atau enggak yang tadi aja ya, yang ini gitu. Sebentar. Kita punya masalah optimisasinya kalau dia nambah
Katakanlah yang sederhana lah ya, nambah satu aset obligasi gitu. Katakan kita punya portofolio, sebentar. Katakan kita punya portofolio, kerjain soal ujian 3 aja, banyak soal CPM. Ya gitu, ujian 3 bukannya kendala semua ya, buy in, terus nggak ada short sell, atau nah kan punya misalkan portofolio yang berisiko ya, yang punya saham gitu, ya, dia punya vektor return mu dengan terus matriks kovariansinya C. Terus kita punya paling sederhana ya, satu obligasi gitu. Ini returnnya fix gitu ya, R. Terus ya karena dia returnnya fix, berarti kasus paling sederhananya ya variansinya 0. Berarti kita bisa susun eh, seluruh portofolio ini menjadi dalam satu vektor return mu aksen gitu ya. Ini mu, ini R, terus variansinya, matriks variansi kovariansinya itu adalah C. Terus di sini karena dia variansinya 0, berarti di sini 0. Karena dia bebas, karena si obligasi ini bebas dari yang saham lainnya, asumsikan demikian, ini juga nanti ini vektor 0, ini vektor 0. Oke, makanya kita punya masalah optimisasinya. Masalah optimisasinya nanti itu adalah kita ingin memaksimumkan return. Ya, berarti meminimumkan negatif dari returnnya ya, yang tadi ya, min mu aksen transpose X-nya di sini bobotnya ya. Terus meminimumkan variansi juga kan, meminimumkan variansinya katakanlah setengah X transpose CX, C-nya C aksen. Ini di portofolio yang baru dengan kendalanya karena kita ingin semua bobotnya tetap satu, berarti kendalanya adalah si bobot yang awal ya, bobot portofolio non obligasinya, berarti kan ya katakanlah apa ya notasi yang enak ya. Berarti X1 sampai XN gitu ya. Ya vektor X berarti vektor X. Terus itu juga dengan ditempel dengan bobot obligasinya XN plus 1 gitu ya. Ini kalau dikali dengan vektor satuan, ini harus 1. Oke. Nah, di kalkulus untuk menyelesaikan masalah optimisasi ini kita pakai pengali Lagrange ya. Pengali Lagrange multiplier. Nah, di pengali Lagrange itu kita konstruksi dulu fungsi Lagrange-nya dulu. Tapi jangan lupa seluruh kendala itu harus dalam bentuk GX, X-nya vektor ini harus 0. Oke. Jadi ini si masalah kendala ini nih, si ET vektor barunya ini, ya ini tak tulis. Kita katakan ini vektor, ya ini vektor X. X. Ini ya. Ini juga berarti jadi X transpose X aksen gitu. Ini nanti jadi 1, berarti kendalanya itu jadi 1 dikurangi. Tuh, mohon maaf guys, ini nyoret-nyoretnya di layar nggak pakai pen. 1 dikurangi E transpose X aksen ini harus sama dengan 0. Berarti fungsi Lagrange-nya adalah ini, berarti Lagrange is. Lagrange-nya itu berarti kan fungsi terhadap X transpose dan pengali Lagrange-nya ya. Di sini kendalanya kan 1 nih. Berarti ya cukup di sini ya pengali Lagrange-nya apalah bebas gitu. Ada gitu. Mangga aja kenapa? Itu bukannya ada T ya di fungsi objektifnya? Ada T. Oh,
itu biasanya yang di parameter sih ya. Kalau kita mau Hmm. ngomongin efficient frontier sebenarnya. Oke oke oke. Ya, ini secara umum aja sih. Mungkin kalau memang Hmm. topiknya nanti dipakai di efficient frontier boleh sih ngikutin ya. Yang bapaknya tiba-tiba masukin T kan di situ kan di depan Iya, sini ya. iya. Di depan Oke. sini. Nah, ini biasanya buat bobot di sini, bobot. Bobot biasanya sebenarnya kan di efficient frontier itu kita menimbang risk lawan return kan. Ya, nanti si nilai T ini yang menunjukkan risk lawan returnnya itu dia risk appetite-nya apa? Risk appetite itu kemauannya lah. Dia mau nekat, modal gede, risiko gede, atau ya modalnya dikit-dikit, returnnya dikit. Gitu. Ya, cuma dalam yang ini nggak pakai T dulu lah ya. Ya sebenarnya kalau ada T di situ ya tinggal dimasukin aja sih kan dia konstanta kan ya. Koefisien di sini. Nggak terlalu banyak pengaruh sih jujur. Ya, oke balik lagi. Nah, Lagrange di sini kendalanya 1 nih. Kalau kendalanya 1 berarti ya udah ini lambdanya skala. Kalau misalkan kendalanya lebih dari 1 ya berarti ini nanti vektor. Oke. Nah, nanti ini berarti kendala Lagrange, fungsi Lagrange itu si fungsi objektifnya ditambah pengali Lagrange dikali fungsi kendalanya. Oke. Ya ini sorry ya notasinya emang nggak benar-benar bagus sih notasi. Nah ini nanti jadi kita ingin memaksimumkan itu ya berarti mu minus mu transpose. Ya ini yang aksen-aksennya di sini tak ubah jadi nggak ada aksennya ya tapi tolong diingat ini merujuk ke masalah yang udah dicampur dengan obligasi. Ini di sini X ditambah setengah X transpose CX ditambah lambda dikali 1 min ini lambda pengali Lagrange dikali kendalanya ETX. Nah, ini ya. Nah, nilai fungsi variabel keputusan yang memaksimumkan pengali Lagrange itu adalah dengan kita mencari sistem persamaan itu dengan sistem persamaan yang dihasilkan dari nabla Lagrange ini harus sama dengan vektor 0. Ya, nabla itu turun gradien ya, maksudnya gradien dari fungsi Lagrange itu 0. Ya, nah, nanti ini kan berarti kalau fungsi Lagrange gini, turunan terhadap vektor X-nya itu berarti jadi nah, min negatif mu transpose X kalau diturunin nanti jadi vektor mu ya. Jadi tolong direview juga kalkulus vektornya. Soalnya kalau teman-teman memang mau nurunin dari awal itu banyak main kalkulus vektor jujur. Jadi kayak turunan skalar terhadap vektor, turunan vektor terhadap vektor, turunan matriks terhadap vektor itu tolong direview lah. Setidaknya sampai turunan terhadap vektor lah. Seingatku OMK materinya belum ada yang turunan terhadap matriks jadi aman. Nggak banyak reviewnya. Ya, nanti sebentar. Nabla L-nya itu nabla Lagrange ini kan berarti nanti jadi yang suku pertama itu turunannya negatif mu, suku kedua nah ini bentuk ini itu turunan terhadap vektor X-nya adalah apa nih ada ngerjain ujian 3 enggak? Turunannya itu adalah vektor X ini dikali dengan matriks C ditambah matriks C transpose. Ya, turunan dari ini kan bentuk kuadratik ya. Atau di pengoptim udah dapat belum bentuk kuadratik. Bacanya banyak banget ya di pengoptim yang ini. Diingat-ingat lagi. Nah, karena si C-nya ini simetris, ini ada setengahnya, sorry. Karena ini simetris, nah biasanya C ditambah C transpose kan jadi 2C tuh kalau dia simetris. Makanya turunannya itu jadi, ini ada transpose, sorry di sini. X transpose C. Gitu ya. Nanti di sini mu ditambah X transpose C. Nah, terus yang keduanya ini turunan terhadap pengali Lagrange-nya. Turunan terhadap pengali Lagrange-nya
Ya berarti kan dia skalar ya. Berarti ini sisa min E transpose X ya. Ini harus sama dengan vektor vektor 0. Ih, maaf. Nah. Oke. Nah, nanti ini kan sebenarnya sistem persamaan ya dalam X dan dalam ini lambda. Lambda. Iya bener lambda. Dalam lambda. Ini masih ada ini, sorry, ketinggalan di sininya. Turunan dari ini itu mu, turunan dari ini X transpose C, terus ada suku ini nih, jangan lupa. Nah, ini nanti di sini dikurangi lambda, berarti lambda E transpose. Nah, oke. Nanti dari persamaan pertama kita dapat X transpose-nya apa? Dari nanti si X transpose-nya dapat berapa, ini kita substitusiin ke yang kedua supaya si lambdanya nggak ada lagi gitu loh, karena yang mau kita cari dari masalah optimisasi kan si X transpose-nya ya. X transpose-nya berapa, substitusikan ke yang kendala kedua, yang E transpose X kan itu harus 1 ya. Nah, nanti dapat tuh dari sini dapat lambdanya berapa. Substitusiin kembali ke sini supaya dapat nanti si X transpose itu harus gimana bentuknya gitu. Ya itu paling sih kalau masalah optimisasi. Nah, biasanya masalah optimisasi yang teman-teman lihat di materi bapaknya tuh sebenarnya kayak banyak banget kan, ada kendala buy-in threshold, kendala short selling, nggak ada short selling, terus ada kendala round lot, ada kendala yang hanya ingin meminimumkan variansi, ada kendala yang hanya ingin memaksimumkan return. Itu sebenarnya konsepnya sama. Semua itu diturunkan dari sini. Nggak semua sih, cuma hampir semuanya itu bisa kita gunakan metode pengali Lagrange. Itu materi buy-in masuk nggak? Oh, maaf nggak tahu, Pak. Cuma diomongin di kelas katanya materi sampai VAR gitu. Ya. Nah, apa nih? Thanks. Oke, Mas Sama. Ya, nggak apa-apa lah ya, bahas bentar lah ya. Kalau kayak misalkan kendala short sell itu kan berarti kita nggak boleh ngutang istilahnya ya. Kalau misalkan kita mau beli aset berapa, -3 gitu, itu nggak boleh. Ya, short selling tuh itu gitu loh. Short selling tuh jadi kita ke istilahnya udah ngecup saham duluan padahal belum beli. Nah, short selling, kalau kita tidak boleh short selling, ini berarti kita menambahkan kendala X, vektor X ini lebih dari vektor 0. Ya, alias ini ya X1, X2, X3 sampai Xn ini semuanya harus lebih besar dari 0. Ya, berarti belinya emang harus positif nilainya ya. Terus kalau yang nama kendala buy-in threshold itu kita menambahkan kendala ya, biasanya prakteknya tuh gini kalau buy-in threshold tuh, kalau kita beli satu-satu tuh istilahnya biaya admin terus biaya perintilannya tuh dianggap nggak worth it lah kalau cuma beli, misalkan cuma beli satu lot atau beli satu lembar saham doang. Jadi biasanya dia menambahkan ada di sini atau X-min gitu. Kita pengen minimal beli berapa sih? Ya. Ini memang bisa kita pandang ini kondisi yang lebih strict dari kondisi no short selling. Atau bisa juga kalau misalkan dia di bawah, jadi ini kayak pakai fungsi if ya. Kalau misalkan dia di bawah X-min, ya udah mending nggak usah beli sahamnya. Jadi dia kalau buy in threshold itu dia nambah dua kendala ini. Oke, ini vektor, ini vektor. Terus ada kendala round lot. Kalau round lot, ya dari katanya itu round itu bulat, lot itu ya
kumpulan sahamnya ya. Jadi dia mensyaratkan pembelian saham itu harus dilakukan dalam bilangan bulan. 1 lot, 2 lot, 3 lot. Nggak ada tuh setengah lot. Ya ada sih sebenarnya. Ya setengah lembar saham itu kan nggak ada ya. Nah, jadi round lot itu ini sebenarnya materinya agak susah sih kalau kita bicara tentang pengoptimnya ya. Karena ini nanti kita butuh namanya ILP di sini. Integer Linear Programming. Jadi nilai dari variabel keputusannya itu harus bilangan bulan. Ya, yang dipelajari di pengoptim itu kan nilai variabel keputusannya semua bilangan real ya. Jadi nggak terlalu ribet. Nah, yang ribet di round lot ini kita harus pakai ILP di sini. Nanti juga ada namanya MILP, Mixed Integer Linear Programming. Berarti ini udah dicampur sama yang variabel objektifnya itu bilangan real. Domainnya bilangan real. Itu. Nah, khusus dari ILP ini ada metode penyelesaiannya namanya branch and bound. Nggak tahu ini dibahas nggak di kelas? Nah, kalau nggak dibahas di kelas, mending lebih baik saya diam gitu daripada waktunya habis. Skip aja itu nggak masuk, Skip aja. masuk. Nggak, Oke. itu baru dibahas kan Rabu lalu kan ya? Nggak masuk harusnya. Oke kalau gitu. Ya, oke, sip, thank you, Lai. Tapi pada intinya semua itu hampir semua bisa kita selesaikan dengan menggunakan pengganda Lagrange. Tinggal apa fungsi objektif yang ingin kita pakai, terus kendalanya apa aja. Terus sisanya ya bisa dikerjain dengan cara pengoptim. Kayak metode simplex. Terus kalau misalnya kebetulan di sini fungsinya asumsi linear semua ya. Jadi bagian ujian 2 dan ujian 3 pengoptim belum banyak kepake. Ya biasanya kalau pemrograman linear kan pakainya simplex ya. Jadi ya diingat-ingat aja tuh simplex mainnya gimana, yang pakai tabel boleh, atau pakai metode aljabar juga boleh. Oke, begitu. Ada lagi. Bingung nggak? Maaf ya, ini nggak banyak praktek juga sih jujur, soalnya gue nggak terlalu banyak praktek main di optimisasi, kan udah pada pakai komputer semua ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau saranku sih gimana ya? Bisa nurunin sih oke, tapi capek sih kalau mau nurunin jujur. Kayak kalau di Efficient Frontier kan bapaknya tuh pakai yang ada alpha yang tadi ya, yang alpha 0, alpha 1, alpha 2, yang alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Ini digunakan dalam kurva Efficient Frontier. Efficient Frontier yang tadi yang new P-nya itu alpha 0 tambah alpha 1T, sigma P-nya ini sigma P kuadrat ya kalau adalah beta 0 tambah beta 1T tambah beta kuadrat T kuadrat. Nah, itu mungkin hasil yang perlu diingat ya, yang ya bisa sih diturunin cuma lama. Bahwa beta 2 ini itu sama dengan alpha 1, ini sama dengan 0. Jadi kita cukup menghitung 3 parameter kalau misalkan diminta kurva efisien frontier dari data return dan data volatility gitu. Alpha 0, beta 0, dan alpha 1. Oke, nah alpha 0 itu adalah skalar hasil perkalian matriks, perkalian vektor mu transpose H0. Nah, H0 ini itu ya vektor lagi gitu. H0 ini vektor. Sorry. H0 ini, nah ini H0 itu sebenarnya hasil dari ya masalah optimisasi yang ini gitu, yang tadi, yang pengali Lagrange ini. Itu kalau nggak salah H0
itu adalah C inverse E dibagi E transpose C inverse E kalau nggak salah. Terus ada ya di sini alfa 1 itu mu transpose H1, H1 itu kalau nggak salah C inverse E. Apa nih? Kalau yang buy in itu emang nggak ada solusi optimisasinya atau gimana? Setahu gua harus numerik sih setahu gua yang buy in tuh. Karena di sini ada kendala atau di sini. Jadi dua kasus kan. Nah, dua kasus tuh biasanya masalah konvergensinya tuh nggak global gitu loh. Ada juga yang pakai dia mengestimate ini itu dengan fungsi kontinu. Ini sebenarnya kan fungsi diskrit kan ini kan ya. Kan pecah tuh. Ada yang nge-approximate ini dengan kontinu gitu. Gue lupa fungsinya kayak gimana. Terus pakai karena dia approximate-nya kontinu, akibatnya ya fungsi kontinu ini tuh kalau nggak salah dalam bentuk fungsi kuadrat nggak salah. Makanya optimisasi udah nggak linear. Optimisasi yang nggak linear tuh nanti pakai metodenya bisa barrier, bisa penalti yang ada di pengoptim. Gitu. Lah kalau ujian 3 nomor 2 enaknya jawab apa? Ujian 3 nomor 2 tuh apa? Sebentar. Di bapaknya udah pernah ngejelasin belum di kelas kalau tentang itu? Biasanya sih ya tips agak curang sih. Bapaknya tuh ngikutin bener apa yang dibahas sama beliau di kelas. Apa iki? Pada masalah ini ditambahkan kendala buy-in threshold. Berikan deskripsi tentang hal tersebut dan suatu cara menyelesaikannya dengan memanfaatkan metode optimisasi global. Oh iya, yang global ini ya berarti kalau yang global itu jadi si kendala buy-in threshold ini entah dia ingin batas di bawah ada batas bawah tertentu atau nggak beli sama sekali itu diaproksimasi dengan fungsi kontinu jadinya si kendalanya. Sebentar ya, boleh nyontek dulu nggak nih? Jujur belum baca katanya soalnya ini nggak masuk ujian. Tapi bentar ya. Buy-in itu di mana ya? Kalau bapaknya pernah bahas sih saran gue ya ikutin apa yang bapak tulis ya. Kalau tujuannya memang pengen nilai yang bagus loh. Soalnya ini bahasanya teoritis semua. Terus jawaban numeriknya pakai kode. Ya kali kita ngoding. Jadi jujur belum bisa ngasih banyak ini sih kalau saran gitu. Kalau bapaknya tuh kadang-kadang sampai keluar materi tuh lumayan banyak juga sih, Kak. Jadi rada bingung juga kami mendengarkan. Oh, ya, ya, ya. Kemana-mana ya. Iya sih. Oke. Hmm. Apaan coding aja kayaknya ya. Paling coding. Nanti kalau kita pakai Python dijawabnya saya pakainya MATLAB. Aduh. Di bapaknya ada kan? Di bapaknya tuh pakai fungsinya. Gua nyontek ya, tapi jujur ini kenapa pakai fungsi ini jujur nggak tahu gua. Baru lihat juga bentuknya. Dia pakai bapak tuh pakai fungsinya V. Ini fungsi dengan domainnya itu si banyak lotnya. Si berapa dia banyak beli itu adalah 4 dikali YI dikali YI min Y min per Y min kuadrat.
Nah, fungsi ini itu pada prinsipnya nanti akan menggantikan kedua kendala ini. Karena kalau kita masukin itu YI-nya adalah persis Y min, maka ini 0. Ya, kalau ini 0 berarti kan ya udah, kalau misalkan dia pas beli lotnya segitu ya mending nggak usah beli gitu. Terus kalau misalkan si YI-nya ini lebih kecil dari Y min, berarti kan nilai ini negatif ya nih, si YI dikali Y min ini negatif. Nah, nanti ini itu akan lebih kecil dari 0. Ya. Oke, mungkin sementara ini simpan di sini, tapi gue curiganya ini nanti itu yang akan menjadi koefisien penaltinya nanti. Kalau teman-teman masih ingat ya yang di pengoptim ada metode penalti. Oke. Terus kalau dia lebih dari YI, terus kalau dia lebih dari Y min, sorry. Nggak keluar. Nah, nanti nilai fungsinya itu akan harusnya lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Oke. Ya, koefisien 4 di sini kenapa dikasih 4 ya? Itu supaya dia tetap sama sih curiga gue. Karena ini kan nilai saham dengan nilai saham berarti kan kuadrat ya. Sorry, nilai saham. Banyak kuantitas beli kali kuantitas beli. Ya kenapa dikali 4 ya? Nggak tahu. Ini kayaknya dari paper deh Bapak nyomotnya. Karena ini spesifik banget. Kok nggak tahu ya, jujur belum baca juga bagian ini bagian threshold. Ya nggak tahu nih kenapa dikasih 4, tapi yang bisa aku bilang dari kenapa dia mendefinisikan fungsi kontinunya itu seperti ini, supaya keluar ini gitu loh. Keluar ini, terus yang ini nih maksudnya keluar ini. Terus kita bisa pakai metode penalti nanti. Karena ini kan bentuknya udah kuadrat nih di sini. Nggak bisa kita pakai metode yang linear. Gitu ya, sehingga masalah optimisasinya itu jadi meminimumkan variansi ya, jelas setengah X pakai C ya tadi ya, biar konsisten. X TCX gitu. Terus memaksimumkan return berarti min mu transpose X. Ini ditambah, ini min ya berarti. Meminimumkan ini dengan kendalanya lotnya harus 1 gitu, proporsinya harus 1. Sorry. Proporsinya harus 1 dan kita ingin ya di sini kan di sini yang visible itu ini sama dengan terus ini lebih besar ya. Terus berarti nilai fungsi v-nya tadi nilai fungsi v-nya tadi ini harus lebih besar sama dengan 0. Itu masalah optimisasinya. Terus yang susah tuh sebenarnya masalah nyelesainnya sih. Nggak ada ini di punya bapaknya langsung dikasih coding. Aduh, langsung dikasih. Itu langsung bingung di situ udah. Ya ini dasarnya pakai penalti ini. Sebentar. Y transpose ditambah alpha. Oke. Bapak ini gue nyomot dari bapaknya ya. Nah, ini kan jadi masalah ini sih. Iya betul. Ini masalah optimisasinya. Ini kan variansi nih. Variansi ini return. Wah, ini bukan return. Sebentar ya. Oh, ini pakai Lagrange lagi gitu nih. Sebentar. Alpha dikali E transpose. Apa ada kuadratnya? Apa aja yang kuadrat ya?
Karena ini mau diminimumkan, makanya dikasih kuadrat biar kalau negatif jadi positif sehingga nambah. Oke, berarti semua memang sama langsung dikuadratin ya semuanya ya. Ya, Ah, ya gimana ya rasanya itu agak nggak tahu sih kalau menurut gua enggak. kayak band-aid solution gitu. Oke. Biasanya kalau Diakalin. sorry motong. Biasanya kalau kuadrat itu kalau misalnya dia itu untuk mencegah transpose Y-nya itu lebih besar dari satu. Jadi tetap kena penalti biasanya gitu. Atau ya gitulah. Suku penaltinya itu yang gua tangkap tuh yang belakang doang. Suku penaltinya itu. Soalnya yang membedakan dia lebih kecil dari buy-in threshold-nya atau enggak kan si fungsi V ini ya. Nah, jadi yang gue pikir yang penaltinya di sini. Tapi ya mungkin bisa jadi sih, bisa jadi. Itu bisa jadi juga sih lain. Ya ini kayaknya jawabannya yang buat dari paper deh. Jujur gue juga belum baca bukunya, nggak tahu nih di buku rujukan kita ada nggak ini. Jadi ya mohon maaf sih belum bisa banyak jawab kalau yang bagaimana mencari solusi ini gitu. Tapi setidaknya kita udah punya pegangan cara menyelesaikannya itu dengan gini gitu. Dengan kita mendefinisikan fungsi kontinu yang mewakili kendala buy-in threshold tadi. Ya, soal aslinya apa? Berikan deskripsi tentang hal tersebut dan suatu cara menyelesaikannya. Nah, dia nggak minta solusinya kan, minta caranya dong. Ya nggak sesat gua. Ya mohon maaf ya, jadi belum bisa ngasih. Kalau ngapalin kode sih enggak ya, tolong jangan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Atau ada yang masih belum nyaman nih dari penjelasan dari tadi? R transposi di buku RP kurang satu. Lebih kurang nyaman lihat notasi yang nggak konsisten. Oh ya yang tadi ya pertanyaan lu ya Paul. Oh ini bedanya kalau yang gua tangkap ya dari tulisannya bapaknya ya. Bapaknya itu menggunakan notasi return itu ada vektor mu, ada vektor r bar. Kalau mu ini itu udah diberikan biasanya. Kalau R ini yang ditaksir dari data. Bedanya di situ aja sih ya. Samalah kayak kayak kalau belajar statmat parameter theta ini theta topi gitu. Kita punya pembacak X bar si realisasinya X kecil bar itu sama kok yang gue lihat itu sih. Ini mu itu kalau memang datanya udah dikasih kita tahu gitu si asetnya itu punya return segini 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 gitu kita emang dikasih posisinya udah tahu tapi kalau kita cuma dikasih data doang kayak misalkan dikasih data doang nih hari ini harga sahamnya 100 besok 102 nah dari sini kan berarti kita sudah bekerja dengan data nih berarti returnnya berapa gitu berarti returnnya kan ya returnnya kan ada return kontinu, ada return discrete, bebas lah mau pakai yang mana. Berarti kan ini log 102 per 100 berapa gitu. Nah kalau yang kayak gini, kalau udah diturunkan dari data, itu bapaknya pakai R bar biasanya. Gitu. Terus kenapa yang di pembahasan pakai M-1? Kenapa padahal nggak diminta tak bias? Ya emang lebih baik aja sih. Cuma akhirnya nanti jadi tutor statmat. Bebas lu mau milih yang M atau yang M-1.
Cuma penaksir itu kan sifatnya ada yang tak bias ya, kita pengennya tak bias, makanya pilihlah yang M-1. Tapi kalau lo mau kasih yang bias juga boleh. Toh namanya taksiran kan kita nggak tahu parameter sebenarnya berapa. Kita cuma bisa menduga-duga. Masalahnya kalau pakai M ada di kalkulator ya lu tinggal pakai koreksi aja bang. Hasil kalkulator ini berarti lu tinggal kali M-1 per M. Kok bingung? Males anjir. Ya udah. Emang males. Ngalihin lagi satu-satu ya gitu lah ya. Aduh. Toh kalau data lu 100 juga dikali 100 per 99 per 100 nggak beda jauh lah ya. Bias tak asimptotik kan itu. Waduh jadi stakmat. Jangan stakmat ya guys ya. OMK. Tapi ini datanya cuma 5. Ya. Kalau datanya 5 gue biasanya pakainya yang bias sih. Kalau cuma 5 ya. Toh sebenarnya dari cara kita menghitung return juga nih ya, misalkan kita punya datanya 10 ya, X1, X2, X3 sampai X10 ya. Dari pasangan data ini X1 dan X2 kita dapat return pertama. Dari sini dari harga X2 dan X3 kita dapat return 2. Dan seterusnya sampai data harga ke-9 dan 10 kita dapat returnnya 9. Karena kita hanya bekerja dengan 9 data return, makanya dipakailah M-1. Gitu. Sebenarnya dari situ juga. Cuma karena kita aktuari ya, jadi tadi jawabannya ya kenapa pakai yang nggak bias, karena sifat penaksir sih. Ya, di sini kan yang tadi nih, kalau dari 2 data harga kan, kita cuma tahu returnnya cuma 1 gitu. Log 102 bagi 100. Ini juga sama. Datanya ada 10 ya kita cuma tahu. Kecuali kalau dikasih data returnnya emang udah return ya R1, R2 sampai R10 ya. Ini kembali lagi. Kalau lu memang aman dengan biasa ya pakailah M. Tapi kalau lu iya benar, kalau lu nyaman dengan biasa ya pakailah M. Kalau lu nggak nyaman dengan biasa pakailah M-1. Ya, biasanya kalau datanya yang sedikit ya katakanlah 5 itu gue pakainya yang bias kalau gue pribadi ya. Cuma pada akhirnya karena jawaban Anda itu akan dinilai dengan dosen ya harus tahu sih dosennya prefernya yang mana, karena kalau udah ngomongin penaksir nggak ada yang benar nggak ada yang salah soalnya. Ya apa? Ada lagi. Semoga besok diberi hidayah ya, semoga, amin. Ada lagi nggak? Aceh. Ya mangga oh. Boleh tanya nggak Aceh yang di apa CPAM itu yang teoremanya itu Bentar ya, tak buka juga ini yang siapa yang kenapa? itu Teorema. itu ambilnya kayak NDA itu ambilnya dari mana ya kira-kira? Teorema yang ini bukan, yang misalkan ekspektasi return market portfolio diberikan oleh BUM, yang itu bukan teoremanya. Itu bukan, yang beda Yes, lagi yang yang itu. atau yang untuk nilai RM ini, yang itu ya. Ya, yang itu. Ngambil A-nya dari mana maksudnya? Oh, nuruninnya. Yes. Oke, sebentar ya. Ini sharingnya lagi yang note ya. Sebentar. Tak pindahin dulu ke sini. Mana ya? Oh ya. Ini gue agak ini ya nyentek pembahasan yang gue bikin sih, karena udah ada semua di situ.
sebenarnya cara nuruninnya. Bentar ya, ini udah kelihatan belum? Ya, itu dipakai buat menjawab soal ujian 2 nomor 3 kan ya? Bener nggak? Nampak, nampak. Ya, oke. Teoremanya itu adalah yang ini. Jadi kalau kita diberikan expected market return, ya expected market return itu jadi di pasar aset-aset yang serupa atau yang satu kelas itu diharapkan expected atau dirata-ratakan mempunyai imbal hasilnya mu m gitu. Nah, risk free-nya imbal hasil yang diimplikasikan oleh market yang memiliki risiko nol itu disebutnya risk free return, itu RM di sini ya. Nah, dalam konteks efficient frontier itu diberikan oleh rumus ini. Itu bunyi dari teorema yang tadi ditanyakan. Jadi kita bisa mengekspresikan RM itu sebagai fungsi dari mu m. Jadi kalau dikasih tahu mu m-nya berapa, RM-nya tahu. Nah, itu dari mana sih nuruninnya? Itu diturunkan dari persamaan parametriknya yang tadi, yang alfa 0 tambah alfa 1T terus sigma kuadrat P-nya itu yang pakai beta. Ya, ini diturunin dari mana? Teman-teman bisa lihat. Ini kelihatan nggak yang ujian 1? Atau yang ujian 2 doang yang kelihatan? Kelihatan Nampak, kok Pak. masuk. Kelihatan. Oke, thank you. Thank you, Home. Ya, yang tadi hasil ini itu dari mana? Hasil ini itu dari kita menurunkan masalah optimisasi yang tadi, yang meminimumkan variansi dan memaksimumkan return. Tapi ditambahin T di sini. Tambahin T ini sebagai parameter dalam efficient frontier-nya. Ya, ini udah diupload kan di SAO? Ya, semoga sudah. Nah, itu pakai Lagrange. Sama kayak tadi kita buat fungsi Lagrange-nya dulu gimana. Di sini kan fungsi Lagrange-nya berarti kalau yang ini perlu dibahas nggak? Yang dari masalah optimisasinya atau cukup dari sini? Karena panjang lumayan bahasannya. Kalau dari sini aja oke sih. Dari sini aja lah ya. Ya, boleh. Nah, kalau dari sini berarti kita harus Nah, ini kan parametrik ya bentuknya ya. Nah, dari parametrik ini kita bisa turunkan kurva efficient frontier-nya. Ya, kurva efficient frontier-nya itu ya tinggal eliminasi T-nya. Misalkan yang eliminasinya ya tinggal berarti ini kan mu P dikurangi alfa 0 bagi alfa 1 itu sama dengan T-nya, masukin ke sini supaya kita dapat sigma kuadrat P dikurangi beta 0, beta 0-nya pindah ke sini, itu adalah alfa 1 dikali ini kuadrat. Ya, alias jadi ini. Oke. Nah, ingat kurva efficient frontier itu ini dari dia adalah memetakan return terhadap volatility. Yes. Ya, jadi yang jadi sumbu Y itu adalah return-nya, yang jadi sumbu X itu adalah sigmanya, volatility-nya. Ya. Nah, persamaan yang ini ya risk free itu pada dasarnya kalau kita punya kurva efficient frontier sebentar ya kayak gini gitu ya, kita punya katakanlah salah satu karena dia efisien ya, berarti ini salah satu asumsi juga karena dia efisien return market itu ada di sepanjang kurva efficient frontier. Oke. Nah, dari sini dia akan punya garis singgung kurva.
Yang disebut dengan risk-free return itu adalah titik potong kurva garis singgungnya, kurva singgungnya terhadap sumbu Y. Ya. Kenapa terhadap sumbu Y? Karena ada kata risk free. Artinya sigmanya 0. Ya. Ya, kenapa dia disebut risk free? Karena sigmanya 0. Oleh karena itu, cara kita menentukan risk free dari yang market itu adalah dengan mencari titik potong dari garis singgung kurva efficient frontier di titik return apa di titik marketnya itu terhadap sumbu Y. Ya, oke. Konsepnya di situ. Konsep si risk free return dengan expected market return-nya. Balik lagi ke sini, kalau kita udah tahu persamaan kurva ini ya, kurva efficient frontier-nya ya kita turunkan untuk mendapat gradien garis singgungnya. Ya, nurunin ini kan berarti d mu terhadap d sigma ya. Ya, dy dx gitu kan. Y-nya itu mu, x-nya sigma. Dy dx dapatlah ini. Ya, bisa kan nuruninnya? Turunan Oke, dari oke. ini. Ya, bisa lah ya. Saya percaya bisa kalau itu. Oke, akibatnya persamaan garis singgungnya ya berarti karena asumsi kita, asumsi market itu adalah satu efisiennya. Ini sebenarnya ada juga kalau dari ekonomi sama keuangan ini efisien market hipotesis ya. Makanya kita bisa menjustifikasi titik sigma m, mu m itu berada pada efisien frontier. Oke, yaitu di makro harusnya belajar di makro efisien market hipotesis bahwa semua orang itu akan melakukan keputusan yang rasional sehingga pasar yang terbentuk juga pasti akan rasional dan efisien gitu. Maksudnya efisien itu rasional. Ya, makanya titik sigma m, mu m itu ada di efisien frontier ini dan pada titik ini persamaan garis singgung kurvanya adalah ingat ya yang rumus persamaan garis singgung dulu SMA belajar kan Y Y min Y, cara bikin garis singgungan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Ya, Y-nya ini dalam hal ini berarti kan di kurva portofolio efficient frontier mu P dikurangi titik yang dilewati mu M sama dengan gradiennya M yang ini dikali dengan X dikurangi X1 sigma P dikurangi sigma M. Oke, aman sampai situ? Aman, aman. Aman, mantap. Terus ya ini yang tadi ya bahwa risk free itu diperoleh dengan titik potong garis singgung terhadap sumbu Y. Ya berarti kan ini nanti titiknya 0, rm ya si yang bulat-bulat gede ini nih. Yang ininya nih. Nah itu 0, rm berarti kita masukkan nih si titik 0, rm-nya ke persamaan ini. Nanti dapat si mu P-nya kan jadi RM tuh. RM dikurangi mu M sama dengan ini. Ya, substitusi aja. Oke. Nah, supaya ini sederhana, nggak usah ngapalin yang belibet begini. Karena sigma M, mu M itu ada di kurva efisien frontier, maka ya masukin aja ini ke persamaan kurvanya. Yang ini. Didapatlah mu M itu adalah alfa 0 ditambah alfa 1 dikali sigma kuadrat M dikurangi beta 0 terus diakar semuanya. Ya. Nah, udah dari sini ya kita buatlah si RM-nya itu sendiri itu. Kita bikin si RM-nya sendiri. Ya, berarti kan si ini itu nanti masuk ke sini ya. Sebentar ada. Berarti kan kita punya RM sama dengan
Sebentar ya. Ya, di sini aja deh, nggak apa-apa. RM sama dengan ini kan kalau pindah ke sini jadi plus ya, berarti alfa 0 ditambah alfa 1 dikali sigma kuadrat. Oh, enggak, sorry. Mending substitusinya gini. Substitusinya mending gini. Berarti kan dari sini kita dapat mu m dikurangi alfa 0 sama dengan penyebut ini kan ya. Ya, ini harusnya ini M ini, sorry. Ada salah, ini M. Ya, makanya jadi ini gitu. Si penyebut ini kan jadi mu M dikurangi alfa 0. Ya, RM dikurangi mu M, ya berarti jadi ya si mu M-nya pindah ke sini gitu. Oke? Gitu. Ya, ini bener kan ya? Harusnya sih aman sih. Ini tadi udah coba diturunin. Itu cara dapatnya. Aman nggak aman ya? Thank you Kak C, thank you. Sip, sama-sama. Ada lagi nggak kawan-kawan yang mau ditanyain? Oh ya, kalau yang ujian 3 belum kelar sih, mohon maaf. Teler gue juga belum selesai. Mohon maaf ya. Tapi dalam prakteknya sih semoga kalau misalnya cuma ditanyain cara nuruninnya sih gitu. Cuma kalau sampai ngitung ya jangan lupa harus apal ini ya. Kan dia dalam si fungsi rumusnya kan dalam alfa 0, alfa 1, beta 0. Jadi harus tahu tuh alfa 0-nya apa, alfa 1-nya apa, beta 0-nya apa. Ya, di sini bagian mulinya sih. KC yang bener tuh mu-nya yang di atas atau yang di bawah sih? Aku Yang bingung. di atas, yang di atas. Berarti Yang di yang di atas. ujian 1 harusnya mu-nya yang di Ya, ya, ada typo itu. Sorry. Belum tak benerin, Harusnya mu-nya mana yang aku di atas. ngafalin yang itu lagi yang sebelumnya lagi udah hafal lah. Ya, makanya jangan hafal, Bang. Mending boy kalau ngapal dikasih yang sesat. Maaf ngap belum tak proofread soalnya pembahasannya cepat-cepat bikinnya. Cuman ada tapi yang nge-proof ini juga nggak tahu siapa. Ya yang bener yang di atasnya mu-nya yang di atas ya. Yang di pembahasan 1 ada kesalahan. Kalau teman-teman baca tuh ada yang salah. Jadi sini konsisten gitu. Si E transpose C inverse E-nya itu di penyebut semua. Di H0 penyebut, H1 juga penyebut. Oke. Oke. Ya kalau ya ini mending ngapalin sih bener kalau yang ini. Agak ribet nurunin ini sejujur. Ada sih nurunin. Nah, ini yang pembahasan 1 kan ya. Nah, ini salah nih yang ini. Ini salah. Harusnya E transpose C inverse mu dibagi E transpose C inverse E harusnya. Itu C inverse dicoret bisa nggak sih, Bang? Gimana dulu C-nya? Kalau C-nya macam gini, mau nggak mau pakai komputer ini mah nggak mungkin lo pakai tangan ngitung kayak gini. Bisa sih pakai Gauss Jordan, cuma ujiannya bakal kelar duluan sebelum lo kelar ngeinversin ini, percayalah. Kalkulator lu bisa nggak kan? Kalkulator lu canggih katanya. Kata Erik sih bisa dicoret. Oh, dicoret gimana tuh? Baru tahu gua. Apa maksudnya Enggak, soalnya jokesnya dicoret? aja itu. Kan variabelnya kan ada C inverse ya. Sama-sama dicoret lah sudah. Oh, ini ngebatalin ini. Nggak gitu ya, ngap. Oh ya, terkait itu ya mungkin ngingetin juga tuh. Kalau teman-teman mau jalan ninjanya nurunin, berarti kan banyak ngomongin tentang
vektor dan matriks. Hati-hati bahwa perkalian matriks tidak komutatif ya, jadi ngulang ale lagi tuh, ngulang ale sama mafek. Ya, jadi kalau misalkan kita punya persamaannya katakanlah C inverse Y sama dengan X gitu ya. Ini jangan nambahin C-nya di sini, tapi harus di sebelah kiri. Jangan nambahin di sebelah kanan maksudnya. Ya, karena kalau operasinya kayak gini, ini belum tentu tinggal sisa Y gitu kalau mau nyari Y-nya. Oke. Hati-hati nyoret matriks, bisa masuk Twitter, masuk X maksudnya. Waduh. Oke. Ada lagi. Ya semoga pembahasannya membantu ya, semoga. Soalnya kalau nggak ngebantu ya udah nanti gue nggak bikin lagi. Nggak. Semoga ngebantu ya. Kalau misalkan ada salah kayak tadi, C yang bener itu yang di atas itu yang di bawah tuh bilang aja ya. Karena gue juga banyak salah. Pasti banyak salah. Jadi, ya semoga ngebantu aja pembahasannya. Ya kalau ada salah tinggal bilang. Ini isi juga udah ada harusnya yang tadi yang penjelasan yang tadi. Harusnya sih. Oke. Kaca mau tanya dong. Mangga, Vi, nopo. Apa. Itu yang H0 sama H1 berarti dia C inverse E gitu. Berarti bukan pakai satu gitu kan. Ya, di bapaknya itu E. Tapi gue pribadi lebih suka pakai 1. Jadi maksudnya ini sama gitu, vektor 1 dan vektor E itu sama. Ini tuh isinya adalah 1 semuanya gitu. Ini 1. E-nya juga di sini itu 1. Sama. Sama kok, cuma beda notasi aja. Vektor satuan Oke, ini oke. maksudnya. Bapaknya pakai E karena kalau di ale E itu kan vektor basis kan. Ini kan basis. Tapi karena kita konteksnya nggak lagi ngomongin ale, ya nggak perlu namanya basis-basis itu nggak terlalu perlu. Makanya yang lebih intuitif aja karena isinya 1 ya gue kasih notasinya 1. Sorry ya kalau bikin bingung ya. Katanya ini bapaknya udah bingung bikin notasi, yang bikin pembahasan juga bikin bingung di notasi. Berarti ntar buat yang kovariansi C yang C I J itu ntar bikinnya kayak gimana tuh berarti? Yang CIJ di pembahasan satu. matriks ini maksudnya. Ah, Nah, matriks ini itu kita dapat dari sini ya. Persamaan kovariansi ini kan dari TP atau dari ANDAT kan si datanya. Kalau berarti kan kovariansi itu kan antar, kalau dalam konteks ini antar saham ya, antar saham I dengan antar saham K. Itu kan berarti kita harus hitung dulu tuh rata-ratanya RI bar sama RK bar. Terus masing-masing itu dikurangi nih si data return pertama dengan rata-ratanya dikali dengan return kedua dikurangi rata-ratanya ditambah return kedua untuk saham pertama dikurangi rata-rata saham pertama dikali ini dan seterusnya lah sampai banyak datanya berapa ya buat itu. rata-ratanya itu udah didapat dari yang R atas itu kan berarti. Yoi, yang itu rata-rata biasa Oh, lah itu mah bisa. Yoi. Ya, nanti dapatlah ya. Berarti kalau yang ini untuk entry 11 ya berarti C11 kan. C11 ya berarti ngitung saham pertama dengan saham pertama. Jadi variansi. Terus yang ini C12 berarti ngitung saham pertama dengan saham kedua. Yang ini dapat ngitung dari saham pertama dan saham ketiga. Ya, ya dapetin ini gimana selain nggak nguli? Nggak mungkin sih, pasti nguli kalau ini mah dari data soalnya. Itu sigma kayak rantai karbon. Aduh, rantai karbon. Di mana ya rantai karbon, Bang? Rantai karbon bukannya gini ya? Nggak, jadi off topic. Ada lagi nggak yang mau ditanyain, teman?
Kita belum bahas VAR, belum bahas CVAR ya. Ya semoga ngerti lah ya. VAR dengan CVAR itu sebenarnya konsepnya sama dengan kalau teman-teman belajar TP itu kuantil. Persentil, sorry. Lebih tepatnya persentil. Ya kalau nggak ada yang nanya sih bagus sih ya. Berarti udah ngerti semua gitu kan. Nggak perlu dibahas lagi. Keren. Ada lagi yang mau ditanyain? CPN ya. Jujur teorinya apa sih deh? Rek yang ganti-ganti mata uang. Oke Bang Fare itu ya. Masalah di ujian 2 udah ada deh itu. Ya, Oke cuma Bang. agak bingung aja sama notasinya. Notasi ya. Notasi. Tuh notasi Eh, gua lebih bagus gak? Soalnya notasi gua lebih enggak, lebih. bukan. Notas yang di PPT emang sesuai. Cuma Ini ya maksudnya bingung aja cara oh convert. coba ya tak jelasin Convert ya. kan itu kan convert terus Ah iya, convert yang balik ganti-ganti terus mata uang tuh sih itu gimana agak bingung sih kali ya. ya gitulah. Yang Makanya ini ya bingung. berarti nomor 2 Ya ini ya ya. yang itu. Ya maksudnya bingung apa convert balik habis itu kali suku bunga lagi Oh kenapa komponennya bingung. kenapa Ini dia komponen tiba-tiba keluar apa. ini gitu? Kenapa keluar ini gitu ya maksudnya? Iya, Oke, ya jadi ceritanya kalau yang ini yang nomor 2 dia punya 2 opsi. Mending gua nabung di negara gua sendiri atau gua tuker dulu, tabung sono, balikin lagi. Ya ada 2 opsi itu tuh. Nah, dia punya modal 2.000 katanya. Nah, yang acak di kalau misalkan kita ngomongin value add kalau kita ngomongin tentang value at risk itu berarti ada pembacak yang terlibat di sini. Ya, karena VAR itu kan kuantil ya, dasarnya kuantil itu statistik yang diperoleh dari sifat perubahan acak. Jadi kalau ada masalah VAR, identifikasi dulu mana komponen acaknya. Dalam hal ini katanya, nah salah satu ciri-ciri perubahan acak ya dia punya distribusi. Berarti yang acak di sini adalah exchange rate dari euro ke US dollar diasumsikan berdistribusi. Nah, udah ini nih yang jadi acaknya nih. Nanti ngitung VAR-nya itu dari exchange rate-nya. Video assistant referee main bola banget. Ya, oke. Nah, VAR di sini berarti kan sebenarnya VAR dalam konteks keuangan itu adalah tingkat apa peluang besar kerugian lebih besar dari VAR-nya ya. Di sini gue kasih pakai gamma itu sebenarnya nilai VAR-nya ya. Ada yang nulisnya cuma langsung VAR alpha kayak gini itu juga ada. Ya, peluang kerugian makanya dikasih minus di depan. Peluang kerugiannya lebih batas kerugian maksimumnya tuh ini. Gitu ya, atau batas minimum ya di sini kalau G di sini investasi ya, keuntungannya di sini ya. G keuntungan minusnya jadi kerugian. Nah, jadi batas maksimum kerugiannya itu dengan peluang alfa ya, dengan tingkat kepercayaan alfa. Oke. Nah, sekarang kalau ngitungin log normal kan ribet nih, bacaknya ribet. Nah, didefinisikanlah pakai return yang log supaya si acak nu ini itu akan berdistribusi normal. Ya, didefinisikan begitu. Oke. Nah, sekarang kita tinjau per skenario dulu. Di skenario pertama, katanya dikirim dulu duitnya ke euro, ditabung di euro, terus nanti kan setelah setahun katanya masih euro kan duitnya kan dikonvert balik ke US. Makanya duit awalnya 2.000 di exchange ke euro. Kalau di exchange kan berarti dibagi exchange rate-nya ya supaya dapat berapa euro sih 2.000 tuh. Oke. Terus ditabung di bank euro, berarti kan dikali faktor bunganya nih. Dikali interestnya, asumsikan interestnya continue ya. Oke.
Terus, nah, si 3 suku pertama ini kan setelah 1 tahun nih. Setelah 1 tahun kan dia masih dalam euro kan mata uangnya. Dalam euro ini dikonvert balik ke US. Karena sudah 1 tahun, berarti rate-nya, exchange rate-nya yang jadi pembacak R1 di sini. Ya. Oke. Ya, di exchange balik ke US dollar, jadilah 4 suku yang di depan ini. Oke. Jadilah 4 suku yang di depan ini. Nah, si R1 dibagi R0 itu kan berarti E pangkat nu kan di sini kan. Ini itu sama dengan E pangkat nu. Ya. E pangkat nu, makanya di sini hasilnya yang setelah diinvestasikan jadi 2000 dikali E pangkat 0,05 dikali E pangkat nu. Oke. Itu skenario pertama. Skenario kedua itu adalah ya nabung aja di bank sendiri, di bank yang US dollar. Karena rate-nya 6%, udah berarti nanti setelah 1 tahun duitnya jadi 2000 dikali E pangkat 0,06. Oke. Nah, tentu saja kita sebagai investor kan nimbang-nimbang kan mana yang lebih cuan. Oke. Nah, gua lebih prefer notasinya itu karena yang lebih ribet itu dalam euro, ya gua taruh yang euro di depan. Jadi 2000 E pangkat 0,05 ditambah new dikurangi kalau gua nggak ribet. Kalau nggak salah pembahasan bapaknya kebalik deh. Jadi yang margin itu US dollar dikurangi euro. Ya, gua ubah urutannya. Kenapa sih gua ubah? Ya kalau bagi teman-teman yang udah baca diktatnya bapak ya. Kalau diktatnya bapak ini kebalik ini. Supaya gue bisa tahu karena ini konteksnya kan kerugian. Kalau kerugian nanti di sini minus akhirnya. Toh pada hasilnya sebenarnya sama aja, angkanya mah sama, cuma nanti beda tanda doang. Kan margin kan. Margin yang bisa aja kita definisikan mutlaknya dari itu juga bisa. Ya ini cuma masalah pendefinisian aja. Oke. Nah, marginnya jadi ini selisihnya. Ya, 2000 E pangkat 0,5 dikali E pangkat nu dikurangi 2000 E pangkat 0,06. Jadilah ini. Oke. Nah, nilai VAR-nya itu kita hitung dari kuantil distribusi normal. Ya, ini di sini ini kenapa diginiin? Ini udah melalui proses pembakuan. Tadi kan nu itu berdistribusi normal dengan rataan 0,01 dan variansinya itu 0,15 kuadrat ya variansinya. Ya ini udah dibakuin nih, nu dikurangi mu dibagi sigma. Udah dibakuin nih yang ini. Kalau udah dibakuin berarti nilai VAR-nya itu kita udah bisa pakai yang dari tabel normal. Ya. Berarti nilai ini itu kalau di tabel normal Z 0,05. Kenapa pakai yang 0,05? Karena nah, ini kan berarti nanti marginnya itu lebih besar dari 0,05 kan di sini tuh. Ya, nanti di sini berarti makin rugi. Yang ini makin untung. Gitu ya. Yang ini kalau di normal baku kan 0, berarti di sini. Makanya dipakailah yang 0,05. Oke. Nah, nanti ya ini tinggal dihitung-hitung supaya dapat nu yang menyebabkan peluang ini jadi 0,95 itu adalah ini gitu. Mana sih? Ini kan berarti nu dikurangi 0, wait. Duh. Pakai tangan susah. Gini nih. Nulis pakai tangan. Wait. Nu dikurangi 0,01 per 0,15 sama dengan nilai dari ini itu adalah negatif 1,645 dari kuantil normal baku di 0,05. Ya. Nah, ini tinggal dikaliin ini ke sini. Terus yang ini
ke sini juga, berarti kan jadi negatif 1,645 dikali 0,15, ini minus ya, terus ditambah 0,01. Makanya didapatlah value at risk di tingkat kepercayaan 95% itu ini, negatif 0,237. Ya udah, berarti untuk keseluruhan investasinya tinggal masukin sindunya 0,237 ke sini. Tuh, dapatlah angkanya itu di negatif 461,70. Oke. Kalau di jawaban Bapaknya ini plus. Ya, ini cuma tadi pilihan ngedefinisiin marginnya aja. Ya, jadi kesimpulannya ya nanti VAR-nya dia maksimum mentolerir segini gitu. Itu ngap aman nggak? Aman tak? Sip, mantap. Ya, jangan bingung ya, ini yang di gua minus terus di bapaknya plus. Itu cuma beda pendefinisian ini aja nih. Definisi marginnya aja. Ada lagi. Ya, kalau VAR kan tadi biasa ya kuantil. Kalau CVAR itu dia bersyarat dinilai VAR-nya. Bersyarat lebih besar dari nilai VAR-nya. Jadi kalau dari kuanti distribusi normal, katakanlah gini, jadi distribusi yang kita tinjau itu cuma yang sebelah kanan. Ya, nanti dari sini ukurannya ada lagi, ada ekspektasi dari CVAR-nya. Atau nggak bisa lagi dari, kita ambil lagi kuantilnya lagi dari distribusi CVAR-nya juga bisa. Atau nggak rata-rata dari nilai-nilai CVAR-nya juga bisa. Dapat modris nggak bisa VAR. Oh ya, nanti juga value at risk buat teman-teman, buat kawan-kawan yang tingkat 3 nanti juga belajar di modris 1 dan di PMK. Aduh, ada lagi nggak kawan-kawan yang mau nanya? Soal yang ujian 3 tuh aja ya. Ujian 3. Soal ujian 3 nggak tahu nih kok yang lain ada yang ngomong ujian 3 ikut Ujian masuk. 3 tuh. Hmm. Ujian Thank 3 you. Yang ya. soal nomor satunya ikut kan masih kan? Lu lihat aja soal nomor satunya kan cuman itu standar kan itu soalnya. Kalau ujian 3 paling nomor 3 sih. Nomor 2 kan tadi udah dibahas yang apa buy-in threshold. Apalagi nomor 1 nggak sih? Nomor 1 itu kan udah pasti masuk kan? Aman nggak yang nomor 1? Oh, pasti masuk. Aman sih. Aman. Oke. Nah, tadi udah dicoba aman. Nomor 3 paling. Nomor 3 itu sebentar. Dalam kaitan penentuan nilai opsi saham. Oke, udah ngomongin opsi ya. Udah ngomongin opsi ya, berarti ngomongin derivatif. Dikenal istilah implied volatility. Berikan deskripsi tentang hal itu dan coba kemukakan kaitannya dengan masalah optimisasi. Implied volatility itu biasanya dari ini nggak sih? Kita ngukur variansi derivatif ya, bener nggak? Jujur gue juga agak lupa nih. Emang pernah dibahas di kelas ya? Nggak tahu dah. Implied volatility itu yang si derivatifnya kan yang diukur volatility-nya. Kurang tahu juga sih. Kalau memang dirasa belum ya skill aja. Nggak tahu soalnya
nggak tahu C, nggak pernah ikut kelas ya, sama saya juga nggak pernah ikut kelas, mohon maaf. Ya, ya Beneran daripada saya masuk ikut sampai kelas ujian tapi Ya, tiga. nggak jadi main. jadi sebenarnya implied volatility itu ya kita ngukur ini loh, dengan kita tahu nilai opsi, ya derivatif kan banyak ya, ada opsi, ada future. Nah, kalau kita tahu nilai opsinya, semakin mahal nilai opsi, atau semakin murah, ya semakin volatil nilai opsinya, berarti aset yang menjadi tolak ukur dari opsinya itu juga semakin volatil. Terus sebenarnya prinsipnya gitu setahu gue ya. Jadi kalau nilai opsi sahamnya dia volatil, berarti ya itu disebabkan oleh si aset yang menjadi tolak ukur opsinya atau derivatifnya yang juga volatil. Kaitannya dengan masalah optimisasi, tergantung bentuk derivatifnya apa. Kalau opsi, ya ini agak spoiler ya buat teman-teman yang belum ambil PMK, yang belum ngambil PMK. Sebentar ya, tas ke screen share lagi. Opsi itu pada dasarnya merupakan kontrak ya, opsi itu contoh ya. Opsi itu kontrak yang memberikan hak ya, memberikan hak berarti boleh dilaksanakan atau boleh dibiarkan. Opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu. Harga tertentu itu yang disebut nanti istilahnya strike price. Ya, nanti opsi itu ada dua, ada opsi call, ada opsi put. Kalau call berarti kita membeli sahamnya dengan harga tertentunya, strike price. Kalau put berarti udah jauh-jauh kita nggak mau lagi berurusan dengan saham itu, kita taruh sahamnya kita put. Makanya opsi put itu adalah hak bagi pemegang opsi untuk menjual harga saham pada harga yang sudah disepakati. Oke. Wait. Ada ya tadi. Share screen lagi, balik ke sini. Nah, misalkan kenapa opsi itu punya harga? Karena opsi itu juga mengukur volatility dari asetnya. Misalkan ini di waktu sekarang nih di sini nih Teno. Perkembangan sahamnya itu udah gini misalkan. Tuh, sorry. Nah, gitu ya misalkan. Nah, kita nggak tahu nih ke depannya harga opsinya tuh gimana. Ya, kalau di teman-teman yang ngambil ADW kan udah pernah ya bikin forecast tentang ini. Ya, ada selang kepercayaannya tuh kita belum tahu ya sampai mana harganya. Kalau misalkan di masa depan dia harganya turun jadi gini, kan rugi ya. Kalau kita jual di sini, kita belinya pas di sini, margin ruginya jadi segini dong. Ya, jadi bahas opsi. Ya, pokoknya ada strike price itu ginilah misalkan strike price-nya. Kalau misalkan harga opsinya segini, terus lu jual dengan lu melaksanakan opsi put, nanti harganya jadi di sini. Nggak akan pakai harga saham sebenarnya. Jadi istilahnya derivatif itu melindungi kita bagi investor sehingga kalau rugi nggak rugi-rugi banget lah. Oke. Nah, karena opsi itu bergantung pada harga asetnya, maka dia juga volatility dari opsi itu juga bergantung pada volatility dari aset yang menjadi underlying dari opsinya. Nah, masalah optimisasinya nanti tergantung ya, berarti sama sebenarnya mirip dengan yang tadi, berarti nanti ada cost kan di situ ya, meminimumkan return, meminimumkan variansi setengah X C X transpose X, memaksimumkan return
Ini berarti mu TX ya. Terus berarti di sini juga nanti ada meminimumkan, memaksimumkan margin yang diperoleh dari yang ini tadi. Yang perbedaan antara kita membeli opsi atau tidak membeli opsi. Perbedaan antara ketika tidak kita melaksanakan opsi atau tidak melaksanakan opsi. Ini nanti ada suku lagi di sini jadinya. Ya, nanti di sini berarti ada harga opsinya ya, katakanlah untuk saham 1 2 3 4 5 6 7 8 itu harganya misalkan P gitu ya, vektor P. Nah, nanti bobot masing-masingnya ya, nanti bobotnya biasanya diasumsikan mengikuti proporsi saham yang kita beli. Jadi P transpose X. Nah, nanti ini dikurangi dengan margin cost-nya. Cost dari opsinya, karena opsi juga punya harga kan. Katakanlah di sini harganya apa? Rho transpose dikali X. Ya, dengan sebenarnya kendalanya sama dengan tadi. Kalau masalah optimisasinya klasik kayak biasa, ya udah ini cuma nambah suku doang gitu di sini. Caranya sama, pakai penggali Lagrange, terus nanti turunin dapat solusinya gitu. Oke. Aman nggak? Nggak tahu nih, ini bisa dibagi nggak ya catatannya? Berantakan banget, sorry, nulis pakai tangan soalnya. Proses recordingnya aja yang cepat. Oke. Masih di fase recording. Ada lagi kalau misalkan belum ada lagi ya bisa kita udahin aja ya sampai. Atau gimana? Bebas sih, tergantung Bapak Paman Wisam maunya gimana. Bebas ke, kalau masih pada mau lanjut aja. Ya, kalau masih pada mau cenah. Mangga kalau mau nanya lagi atau gimana. Ya mohon maaf ya, nggak terlalu banyak gue main teknik, maksudnya nggak terlalu banyak nurunin gitu, ini turunan ini jadi gimana. Waving white flag udah enak muntah-muntah. Oh iya sih memang ya itu. Sebetulnya cuma muntah karena matriksnya doang sih. Kita nggak biasa sih ya bikin apa, ngitung turunan matriks, turunan vektor, nggak biasa kita di aktuaria ya. Kalau yang matematik harusnya sering tuh di KPM. Integralnya vektor nggak sih kapan-kapan? Waduh, meninggal. Gue udah lupa coy integral vektor kayak gimana. Apakah matkul ini garansi C? Semoga tidak. Ya kita berharap saja nanti gak ada UAS ya. Kan UAS katanya lebih praktek kan. Katanya apa Iya, tapi metode. masuk akal juga. Itu kebanyakan harusnya sih UASnya kayaknya tebakanku sih kerja kelompok gitu ya. Nih, semoga gitu Soalnya ya. kan Semoga ya. algoritma semua nggak sih? Soalnya materinya udah habis mungkin. Semoga. Ini kalau nggak salah semester 2. Nanti UAS bahasannya kayak genetik algorithm, steepest descent gitu-gitu kan udah Udah praktek banget. genetik algoritma Aduh. tambahin var udah kelar kita nggak usah kerja gitu. Ada lagi nggak tadi yang belum kita bahas materinya? Hmm, hmm. Ada lagi nggak ya yang belum ada chat lagi. Program MATLAB-nya belum kakak. Aduh, saya juga nggak bisa MATLAB kak, mohon maaf. Coba silabusnya ya, optimisasi portofolio keuangan model Markowitz. Markowitz tuh yang tadi yang efficient frontier ya, jangan bingung. Jadi
kurva yang menggambarkan risk versus return itu disebut model Markowitz. MARKOWITZ. Pengertian tentang aset, ya aset itu adalah apa ya aset? Aset itu adalah ya, benda yang punya nilai ya sebenarnya gampangnya. Imbal hasil atau return ya kita juga udah sempat singgung tadi, return itu ada dua ya, ada return discrete dan ada return continue. Yang biasa kita pakai adalah return continue yang pakai log. Terus ada kata risiko. Risiko itu adalah ketidakpastian ya sebenarnya ya. Ketidakpastian dalam konteks kita adalah kemungkinan kebolehjadian untuk terjadinya kerugian di masa yang mendatang. Terus ada portofolio. Ya, portofolio itu kumpulan aset ya sebenarnya. Short selling itu nggak boleh ngutang, boleh ngutang berarti ya sebelum dibeli kita udah jual duluan gitu. Itu namanya short selling. Terus optimisasi portofolio dua aset. Nah, itu kita udah bahas N aset ya. Kalau N aset pakai Lagrange, kalau dua aset ya sebenarnya N-nya 2, itu lebih gampang. Kak Ceng, bentar, Yuk, bentar. yuk, monggo. Sebetulnya kalau misalkan pakai yang N aset aja tetap sama kan hasilnya? Sama, yang dua aset dengan N aset sama. Oke, kalau gitu. Cuma lebih gampang biasanya lu bisa definisikan kan misalkan X1 dan X2 gitu. X2-nya sama dengan 1 kurangi X1, lu bisa pakai turunan satu variabel bisa. Kalau dua aset. Cuma kalau multi aset mau nggak mau pakai vektor, nanti pakai Lagrange. Terus ada efficient frontier tadi udah dibahas, portofolio optimal dengan kendala. Kendala itu ada dua, biasanya itu kendala. Gue lebih suka ngomongnya kendala bobot, tapi bapaknya ngomong kendala budget. Ya itu sebenarnya bobot karena eh, ya lu kasih bobot tuh ya berapa persen, total harus 100% kan, makanya kendalanya transpose X sama dengan 1. Ya, terus portofolio optimal dengan kendala yang khusus, misalkan ada target return, terus ada short selling, buy in threshold, front lot. Ya, tadi juga udah, ya meskipun mohon maaf ya belum full kita kajian bahas teoritisnya. Terus ada capital asset pricing model, itu yang tadi ya, yang pertama banget, dia menghubungkan volatility dengan return. Jadi, misalkan saya punya, jadi bisa dipakai dua gitu sebenarnya capital asset pricing model tuh. Misalkan kalau saya pengen volatility-nya segini, return-nya berapa sih? Supaya kita bisa lebih unggul dari market. Atau kalau misalkan return target gue segini, return market berapa? Nah, volatility-nya tuh berapa sih? Nah, itu capital asset pricing model. Jadi intinya CAPM itu tentu saja kita pengen lebih untung dari market dong. Kalau kita sama dengan market ya buang-buang tenaga gitu maksudnya. Ya, mungkin bentuk capital asset pricing model di OMK agak beda jauh, bukan agak lagi, beda jauh banget dengan apa yang kita pelajari di PMK maupun di finance secara umum, tapi ingat pada dasarnya CAPM itu adalah linear dalam margin dari risk free return dengan return dari market atau return dari aset yang kita inginkan. Ya, tergantung nanti bentuk persamaannya gimana, tapi pasti linear, pasti fungsi linear. Ya, terus ada value at risk. Kayak value at risk juga tadi intinya adalah kuantil ya, kuantil dari distribusi yang menjadi distribusi asetnya. Biasanya dipakai log normal yang menyesuaikan return continue. Makanya nanti kita bisa pakai distribusi normal. Oke, di value at risk juga ada conditional value at risk, itu juga bisa teman-teman review. Pada dasarnya conditional value at risk itu adalah value at risk juga, tapi yang sudah disyaratkan dengan distribusi ekor dari value at risk. Oke, begitu adanya. Kalau nggak ada, ya mungkin tak balikin ke Paman Bisa. Ini kita tunggu sampai 10.27 aja lah ya.
Oh ya, bagi teman-teman yang udah ngambil Modric, Cevar sama expected shortfall sama ya? Bukan sama sih. Ya, secara perhitungan identik. Jadi jangan bingung. Tevar tuh apa kan? Tail value at risk. Buset. Ada. Ya gitulah. Tail value at risk sama conditional value at risk sih identik sih sebenarnya secara matematisnya. Cuma yang satu dipakai ke keuangan, yang satu dipakai ke resiko yang lebih. Kalau kita ngomongin secara teoritis sih probabilistik biasanya dipakainya tail value at risk. Kalau di keuangan kita pakainya conditional value at risk. Di SAO di YouTube Academy kalau nggak salah ada deh tutor OMK yang 2 tahun lalu. Teman-teman juga bisa simak deh kayaknya dari situ. Kayaknya yang tutor yang 2 tahun lalu lebih banyak ngitungnya deh. Kalau gua kan lebih banyak nyampein konsep ya. Kalau yang tutor 2 tahun lalu kelihatannya lebih banyak nyampein hitungan. Jadi bisa dicek juga di YouTube. Wih, jadi promosi. Bisa like, comment, dan subscribe. Enggak. Ya kalau belum ada kita kembaliin ke Wisam, mangga Sam. Boleh ditutup Ya, aja kalau gitu. Mohon maaf ya, sebelumnya ya boleh mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang memuaskan ya tutorial karena gue juga jujur nggak jago-jago banget OMK. Mangga Sam, kita balikin. Thank you ya. oke, thank you buat Kak Aceh atas ya. Kelihatannya cukup berat ya matkulnya. Boleh dimatiin dulu nggak di recording ini? Ya Nggak? udah, Thank you nggak Bang. apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah belajar. Oke, karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup lagi juga dengan doa ya. Jadi berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan. Oke, makasih buat teman-teman, kawan-kawan yang udah hadir dan tentunya buat Kak KC juga yang udah nutor dan buat yang mau ngisi feedback silahkan. Di situ Udih, ada feedback. feedback, ada form feedback dan ya begitu aja. Ya boleh ditulis ya teman-teman ya kalau misalnya mau minta tuh ganti aja penutornya gitu. Nah, nanti Bang Wisam yang cari gitu ya. Oke. Siapa tahu Apa bosan lagi lihat bang muka jadi gua. penutup? Oke, Apa mangga, lagi mangga. penutup Sorry, apa? sorry. Oke deh, gak apa. Jadi mungkin segitu aja buat tutorial hari ini. Aku stop record.